Kepala wanita menjaga kesendirian selama 3 tahun. Tapi di rumah tiba-tiba ada sepasang sepatu pria. Dia mengira rumahnya dimasuki pencuri. Mengambil tongkat anjing yang ada di samping, dia perlahan mendekati kamar mandi. Namun ketika dia membuka pintu kamar, dia melihat seorang pria telanjang bulat. Ingin bersama. Bukan hanya pencuri biasa. Masih seorang penggoda. Kau berniat membunuh suamimu. Membunuh suami yang terhormat. Kau adalah Zhuang Yu. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Bahkan suamimu pun sudah terlupakan. Barulah wanita ini menyadari. Pria genit di depan ini, yaitu suami yang belum pernah ditemui sebelumnya. Ternyata 3 tahun yang lalu, wanita itu dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan tunangan kakaknya. Karena kakaknya sudah meninggal. Keluarga juga membutuhkan pernikahan untuk menjaga bisnis. Wanita itu meskipun tidak mau, tapi akhirnya tetap mengenakan gaun pengantin. Tak disangka pada hari pernikahan, pengantin pria ternyata terbang ke luar negeri dengan pesawat. Wanita itu dihina dan dipermalukan. Dia bersumpah akan membuat orang-orang yang mempermalukannya menyesal. Lalu dia menggunakan kemampuan bisnisnya yang luar biasa. Hanya dalam 3 tahun, dia berhasil menduduki posisi teratas di perusahaan suaminya. Namun, kemampuannya justru membuat adik iparnya yang licik iri. Untuk menjatuhkan wanita, kakak ipar sengaja menyuruh orang menyebarkan foto-foto vulgar wanita itu. Dengan begitu, harga saham perusahaan turun. Kakak ipar punya alasan untuk menyerang wanita itu. Nyonya Xiao sudah kembali. Jiaer, apakah kamu masih punya muka untuk kembali? Bukankah kalian yang menyuruhku kembali? Kalau begitu, aku akan pergi ke Mei Erxing. Ayo duduk di sini, Nenek. Terima kasih kopinya, Nenek. Jiang Wan, kami memanggilmu pulang. Apakah untuk menghadiri pesta teh? Nenek, kau memanggilku pulang untuk membicarakan soal foto, kan? Aku sudah melapor ke polisi dan memberitahu pengacara untuk menanganinya. Akan segera ada penjelasan. Apa gunanya Anda mempercayakan kepada pengacara? Anda tahu berapa banyak kerugian yang dialami grup Weiqi hari ini? Terima kasih. Jangan bilang hanya turun sehari. Bahkan jika turun setengah tahun, itu hanya sebagian kecil dari beberapa tahun ini. Saya hanya mendapat sedikit dari apa yang diperoleh Weiqi. Tentu saja, masalah foto memang berdampak besar terhadap grup Weiqi. Aku harus memberimu penjelasan. Harga saham turun banyak sekali. Kamu hanya mau memberikan penjelasan saja. Kamu sedang mempermainkan siapa? Penjelasanku adalah untuk menutupi kerugian kalian. Kalian bisa menjual saham yang kalian pegang kepadaku. Saya akan membeli dengan harga yang turun. Dengan begitu kalian tidak akan merugi. Membeli saham. Jiang Wan, jangan lupakan. Grup Yuqi milik keluarga Zhuang. Bukan milik keluarga Jiang. Tidak seharusnya kamu berbicara dengan orang luar. Pernyataan ini sudah diberikan kepada kalian. Ketidakpuasan kalian adalah urusan kalian sendiri. Tidak ada urusan lain. Saya pamit dulu. Kata-kata wanita itu membuat adik iparnya marah hingga wajahnya merah dan lehernya membesar. Tapi karena posisi wanita itu di perusahaan, dia juga tidak berani banyak bicara. Awalnya, semua orang mengira semuanya akan berlalu begitu saja. Namun, tidak disangka-sangka, suami wanita itu tiba-tiba kembali. Adik ipar melihat kakaknya kembali. Ia segera melaporkan kepada kakaknya. Ia mengira kakaknya akan membela dirinya dan mengatasi wanita itu. Namun ia tidak menyangka pria itu langsung memeluk wanita itu. Foto-foto tersebut adalah beberapa emosi kecil antara kami suami istri. Media mengacau untuk mendapatkan perhatian. Kalian juga ikut-ikutan mengacau. Dia bahkan membantuku. Xia Yue, kamu bilang apa tentang hal-hal kecil? Oh, kamu ya? Ayo, sedikit lebih romantis dengan Wan Wan. Usahakan agar Wan Wan segera hamil. Nenek sudah tidak sabar. Nenek tenang saja. Dengan kemampuanku, tahun depan Anda bisa menggendong cucu gemuk. Kalian ngobrol dulu. Aku ke dapur cari makanan. Oke. Wan Wan malu. Bukan begitu, Kak. Kenapa kamu malah menuduh dirimu sendiri begitu? Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana mungkin itu kamu dalam foto itu? Kalau begitu, kamu pikir itu siapa? Atau kamu tahu itu siapa? Saya bagaimana tahu? Saudara, saya hanya khawatir kamu ditipu olehnya. Dia punya banyak cara. Kamu sedang membicarakan istri saya, saudara ipar kamu. Xiao Yu. Meyer hanya peduli padamu. Tidak ada maksud lain. Dia biasanya sangat dekat dengan Wan Wan. Semoga memang begitu. Ternyata pria sudah tahu soal foto itu. Tapi melalui interaksi singkat dengan wanita itu,
dan juga dari informasi yang dia selidiki. Dia percaya pada kepribadian wanita itu. Namun, adik ipar perempuan tidak rela rencananya gagal begitu saja. Jadi, tanpa menghiraukan peringatan kakaknya, dia kembali merilis video pernikahan wanita itu 3 tahun yang lalu. Dia ingin memanfaatkan ini untuk menguatkan kasus skandal sebelumnya. Benar saja, begitu videonya dirilis, harga saham perusahaan langsung anjlok. Adik ipar perempuan bahkan bekerja sama dengan direktur lain di perusahaan untuk mengusir wanita itu dari perusahaan. Namun wanita itu sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapinya. Dia langsung mengeluarkan video berendam di pemandian air panas bersama pria itu dari malam sebelumnya. Situasi langsung berubah. Saham yang sebelumnya anjlok langsung melonjak. Wanita itu bahkan langsung memecat iparnya. Perusahaan, saya hanya memberitahumu. Kepala Departemen Humas ini telah dipecat. Jiang Wan, kamu punya alasan apa untuk memecatku? Hanya karena krisis publik dalam 2 hari ini? Divisi humas kalian sama sekali tidak berfungsi. Apakah ada masalah jika aku memecatmu sebagai kepala? Jika tidak, kamu tidak akan mengalami masalah seperti ini. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Aku kasih tahu kamu. Jiang Wu, jangan sok berlagak tetangga. Jangan lupa grup Yuci. Dia bermarga Zhuang, ya marga Zhuang. Tapi sekarang aku yang memimpin. Aku bilang mau pecat kamu. Siapa yang berani bilang tidak? Adik ipar 2 kali kalah dari wanita. Melihat kakak laki-lakinya masuk, segera melaporkan kepada kakaknya. Namun tidak disangka kakaknya sama sekali tidak mengindahkannya. Bahkan langsung berkata, apakah kamu merasa aku sudah kembali? Kolam ikan akan berubah. Saya. Wawan sebelumnya di pemandian adalah di atas ribuan orang. Kedepannya tetap di atas ribuan orang. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Adik ipar perempuan marah dan langsung pulang. Dia mengamuk dan memotong semua pakaian serta spray wanita itu. Bahkan sengaja melemparkan sepatu wanita itu ke anjing untuk digigit. Begitu pulang, wanita itu melihat pemandangan seperti ini. Namun dia sudah terbiasa. Tapi pria di sampingnya merasa sangat tidak nyaman. Kamu biarkan dia begitu saja. Ini bukan sifatmu. Maksudmu aku harus berurusan dengan adik kandungmu? Ayo pergi. Ganti sepatu, nanti lantainya kotor. Bukannya lantai memang untuk diinjak? Aku sudah menyembunyikannya darimu. Kak, kenapa kalian tidak ganti sepatu dulu baru masuk? Kamu mengotori karpet. Sandal saya diambil anjing. Tidak bisa diganti. Bagaimana bisa begini? Hanya sepasang sandal rusak. Kalau anjing mau main, kenapa tidak? Sudah sebesar ini. Masih perlu diajari bicara dengan tamparan. Yuer, bagaimana kamu bisa memukul Meier? Dia kan adik kandungmu. Wan adalah istriku. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Aku takkan peduli saudara-saudara sekalipun. Aku tak mau hidup lagi. Apa yang terjadi? Meier. Aku tidak mau hidup lagi. Lepaskan aku. Kau membuatku ingin mati. Lepaskan dia. Jika dia ingin mati, biarkan dia. Kenapa harus menghalangi impian orang lain? Semua diam saja. Bagaimana bisa bertahan tanpa makan? Belum makan sama sekali. Meier, datanglah ke sini. Bos. Kaki terasa lelah? Sedikit. Bibisang. Ambilkan sepasang sepatu baru lagi. Baik. Sekarang bisa istirahat dengan baik. Sudah, semuanya bubar. Xiaoyu, temani nenek berjalan-jalan di taman. Nenek. Aku masih harus menemani istriku. Saya mau ke toilet sebentar. Jiawan, jangan kira kamu menang. Kamu tidak membiarkanku hidup tenang. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, ambil barangku. Benar, aku juga akan mengumpulkan barangmu. Baiklah, aku ada di sini. Ayo. Kamu kira aku tidak berani? Xiaowan, kamu mau apa? Aku bilang kamu tahu. Ini di ladang. Kalau aku terjadi sesuatu, kamu akan selesai.
Daripada melihat darah, aku lebih suka merasakan tamparan. Berani sekali kau memukulku. Orang-orang, kemari. Teriaklah. Aku ingin lihat, apakah Zhuang Yu akan berpihak padamu atau padaku. Orang sebesar ini masih perlu ditampar untuk bicara. Begitu dong. Kalau tidak berani menanggung akibatnya, jangan berkoar. Kembalikan kamar ini seperti semula. Jika ada sedikit saja yang berbeda, aku akan membuatmu membayar harganya. Kau pikir suamimu hanya pajangan? Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kenapa harus melakukannya sendiri? Kau merasa aku tidak bisa memberimu jawaban? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Aku sangat marah. Lalu? Hibur aku. Bagaimana cara hiburnya? Wanita menghibur pria. Bagaimana lagi caranya? Kamu begitu ingin tidur denganku. Memikirkannya siang dan malam. Kalau ingin pergi, kenapa tidak cepat-cepat? Hari ini begitu menyenangkan. Apakah ini karena aku membantumu merapikan perlengkapan dan Kiao Yabai? Bukan. Ini karena suasana hatiku baik. Jarang sekali istriku dalam suasana hati yang baik. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Apakah itu Jia Hizun sih? Untung aku sabar. Aku tidak peduli. Wan, kamu tidak memuji aku? Aku ini bahkan di luar negeri. Sudah siapin hadiah untuk ayah dan ibu mertuaku. Penuh perhatian. Kenapa rasanya kamu lebih gugup dariku? Aku ini menantu baru. Yang seharusnya tegang itu aku. Dari atas sampai bawah mana yang tegang? Aku selalu tegang. Coba pegang. Sudah sampai. Wan, kenapa kamu datang? Ma. Zhuang Yu. Pak, hei. Panggil saja aku Xiao Yu mulai sekarang. Memanggil Daming terlalu formal. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Yu. Silakan duduk. Aku tidak tahu apa yang kamu dan ayah suka. Jadi aku beli seadanya. Kita kan keluarga sendiri. Kenapa harus mengeluarkan uang? Lihat, ibu sudah mengakuiku. Katakan bahwa saya adalah keluarga sendiri. Ibu mau tidur ya? Kalau mau tidur, tutup pintunya saja. Supaya tidak mengganggu dia. Baiklah. Saya pergi sekarang. Bibi. Bibi. Saya ingat di data kamu tertulis bahwa kamu tidak makan ketumbar lagi. Aku ingat di profilmu tertulis bahwa kamu tidak suka daun ketumbar. Profilmu itu sudah 3 tahun yang lalu, kan? Sudah berlalu begitu lama. Banyak hal pasti berubah. Perubahannya memang cukup besar. Sampai-sampai aku mengira aku sudah menikah dengan orang yang berbeda. Ayo, sehari tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Hayu, kenapa kamu tidak bicara? Saya ingin mendengar kamu berbicara. Yotong, saya akan mengatakannya sekali lagi. Perhatikan batasan. Wan. Kamu mau pergi kemana? Kamar sudah disiapkan untukmu dan Xiao Yu. Nenek, orang tuaku menyuruhku kembali ke rumah Jiang. Saya pergi dulu. Aduh,